Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Normawati dalam pembelajaran analisa proksimat. Salam kimia, salam edukasi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sama-sama kita membaca basmalah. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang pendahuluan analisa proksimat. Apa itu analisa proksimat? Analisa proksimat adalah metode analisa untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi atau gizi pada bahan makanan. Parameter analisanya contohnya analisa kadar air, analisa kadar abu, analisa kadar protein, analisa kadar lemak, analisa kadar serat kasar, dan lain-lain. Untuk hari ini kita akan belajar membahas atau mempelajari tentang analisa kadar air pada bahan pangan. Analisa kadar air dengan cara pemanasan. Untuk analisa kadar air ada dua metode, yaitu dengan cara gravimetri atau pemanasan dan dengan cara volumetri. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang analisa kadar air dengan cara pemanasan. Tujuannya adalah siswa dapat menentukan kadar air pada bahan-bahan sampel dengan cara pemanasan. Jika kita belajar di laboratorium, sampel yang biasa kita gunakan adalah contohnya kopi, teh, tepung terigu, coklat, ya, dan bahan-bahan yang lainnya. Ya, jadi kita siapkan sebanyak 6 sampel. Nanti masing-masing kelompok akan menguji sampelnya masing-masing sehingga kita dapat menentukan mana dari beberapa sampel tersebut yang mempunyai kadar air yang tinggi. Air dalam bahan ada dalam bentuk air bebas, air terikat, dan air kristal. Apa itu air bebas? Air bebas adalah air yang tidak terikat pada unsur atau senyawa lain. Sementara air terikat adalah air yang terikat pada zat atau senyawa lain, contohnya pada CuSO4 5H2O. Maka 5H2O adalah air yang terikat pada senyawa CuSO4. Dan air kristal. Air kristal adalah air yang berbentuk dalam padatan atau dalam bentuk kristal. Baik, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kita untuk menganalisa kadar air memiliki dua metode. Metode yang pertama adalah metode gravimetri atau dengan cara pemanasan. Pada cara ini, bahan yang dianalisa dipanaskan dalam oven sampai diperoleh berat yang konstan, bahan padat keringnya, yaitu dengan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Untuk analisa cara ini, kelebihannya adalah relatif mudah dan murah. Mengapa dikatakan mudah? Karena prosedurnya sederhana dan tidak terlalu banyak peralatan yang dibutuhkan. Murah karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang lain. Kita hanya menggunakan peralatan sederhana dan sampel yang akan kita analisa. Maka pada analisa dengan cara gravimetri ini memiliki kelebihan relatif mudah dan murah. Tapi di samping kelebihannya, ternyata untuk metode ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah bahan yang mudah menguap ikut terhitung dalam kadar air. Jadi pada saat pemanasan yang menguap tidak hanya air, ada bahan-bahan yang lain sehingga kadar airnya menjadi bertambah. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, selama proses pemanasan sering terjadi dekomposisi terutama pada zat gula sehingga membuat pada saat penimbangan menjadi tidak konstan atau selalu berubah-ubah. Dan kelemahan yang ketiga, ternyata sebagian dari air terikat erat pada bahan sehingga sulit menguap, sehingga kadar airnya menjadi lebih besar, padahal di dalamnya bukan hanya kadar air tetapi ada kadar bahan yang lain juga. Itu kelemahan daripada analisa pemanasan atau dengan analisa gravimetri. Untuk metode analisa volumetri dalam analisa kadar air ini, cara ini menggunakan prinsip pemanasan, pendinginan, kemudian mengukur volume air yang mengembun dari hasil destilasi tersebut. Pada cara ini relatif lebih sulit karena langkah-langkahnya sangat panjang. Tetapi untuk analisa volumetri ini atau analisa kadar air dengan cara volumetri tetap digunakan, tetapi untuk sampel-sampel yang khusus. Ya, cara ini biasa digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat cair, misalnya minyak,
milk, dan madu. Ya, jadi walaupun jarang digunakan, tetapi pada sampel-sampel khusus atau bahan-bahan tertentu untuk menentukan kadar airnya kita tetap menggunakan analisa volumetri. Nah, apa sih manfaat atau tujuannya kita menganalisa kadar air pada bahan makanan? Ya, di sini apa hubungannya antara kadar air dan kualitas bahan pangan? Hubungannya adalah makin tinggi kadar airnya, maka makin rendah mutu bahan tersebut. Mengapa? Karena tingginya kadar air membuat bahan pangan menjadi cepat rusak. Karena air adalah sebagai media tumbuhnya jamur dan bakteri. Contohnya pada kue, ya, ada kue kering dan ada kue basah. Tentunya kalau kue kering kita tahu ya keawetannya lebih lama, ya bisa bertahan berbulan-bulan. Tetapi kalau untuk kue basah paling lama bisa bertahan hanya sampai 5 atau 6 hari. Ini menandakan bahwa kadar air yang tinggi pada bahan makanan menyebabkan bahan makanan itu akan menjadi cepat kadaluarsa atau cepat rusak. Alat dan bahan yang diperlukan pada analisa kadar air ini adalah yang pertama oven. Apa kegunaan oven? Oven adalah untuk memanaskan sampel pada suhu 100 sampai 105 derajat. Yang berikutnya adalah neraca analitik, ya. Neraca analitik dipergunakan untuk menimbang sampel dengan cara akurat, ya. Yang berikutnya cawan porselin atau krus dipergunakan untuk wadah sampel yang akan dipanaskan. Yang berikutnya esikator. Esikator adalah untuk mendinginkan sampel dan botol setelah dipanaskan sebelum ditimbang. Penjepit gegep, ya, ini adalah untuk menjepit cawan krus pada saat dipanaskan atau pada saat mau diturunkan dari oven. Sedangkan bahan yang diperlukan hanya kita perlukan sampel. Sampel yang biasa kita gunakan tadi sudah Ibu sampaikan, kopi, coklat, ya, tepung terigu, ya, sudah itu teh dan lain-lain. Prosedur kerja pada analisa ini adalah yang pertama, botol timbang krus dikeringkan dahulu dalam oven. Jadi setelah krus dicuci bersih, sebelum digunakan harus dikeringkan dulu di dalam oven sekitar selama 10-15 menit. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya air-air yang ada di dalam krus tersebut hilang atau kering. Yang berikutnya, setelah dimasukkan dulu ke dalam esikator, setelah dipanaskan, baru kita timbang botol krus yang kosong sebagai berat agram. Jadi agram adalah berat cawan kosong. Selanjutnya, menimbang 2 gram contoh sampel ke dalam krus tersebut, ya, timbang sebagai bigram. Selanjutnya, keringkan botol contoh dalam oven per sampel pada suhu 100 sampai 105 derajat. Setelah 1 jam, pindahkan botol plus contoh tersebut ke dalam esikator menggunakan penjepit. Ya, dimasukkan dalam esikator sekitar 10 menit, lalu timbang contoh plus botol sebagai C1 atau pada penimbangan pertama atau C pada penimbangan pertama. Lalu ulangi, ya, sampai diperoleh bobot konstan. Apa artinya konstan? Jika pada saat ditimbang sudah tidak ada perbedaan berat lagi, walaupun ada dia sangat kecil, ya, maka ini sebagai C-gram, ya. Biasanya bisa 3-4 kali pengulangan penimbangan sampai didapatkan bobot konstan tersebut. Nah, setelah kita lakukan percobaan, kita akan mendapatkan, misalnya didapatkan data pengamatan sebagai berikut. Berat botol kosong adalah 35,3320 gram atau agram. Berat botol plus contoh, ya, setelah ditambah 2 gram sampel maka didapatkan 37,3321 atau brigram, ya. Nah, setelah dipijarkan selama beberapa jam, ya, diselingi per jam, ya, di sini C1 didapatkan 37,1464. Dilakukan sampai 4 kali pemanasan. Maka pada pemanasan yang keempat baru didapatkan bobot yang konstan, yaitu 37,1432 gram. Maka C4. Nah, C4 inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus perhitungan untuk menentukan kadar airnya. Baik, kita hitung, ya. Kadar air sama dengan B min C dibagi B min A kali 100%. Atau dengan kata lain, bobot yang hilang atau bobot yang menguap dibagi bobot sampel kali 100%.
Ya, kita masukkan angka-angka yang ada dalam data pengamatan tersebut ya. Di sini adalah B, 37,3321. B adalah bobot cawan plus sampel. Ya, sebelum dipanaskan dikurangi dengan bobot cawan, maka hasilnya adalah bobot bobot setelah dipanaskan. B min C ya, maka akan didapatkan bobot yang menguap. Dibagi dengan B min A ya, akan didapatkan bobot sampel. Maka setelah dikurangi hasilnya adalah 0,1889 dibagi dengan bobot sampelnya 2,001 kali 100%. Didapatkan kadar airnya adalah 9,445%. Maka dapat kita simpulkan pada percobaan ini kadar air yang diperoleh dari sampel teh adalah sebesar 9,445%. Maka setelah didapatkan kadar air pada sampel teh, dengan demikian percobaan ini kita dapat selesaikan ya. Setelah buat laporan sementara, maka silakan dibuat laporan lengkapnya dengan format yang sudah Ibu berikan di diktat praktikum yang sudah dimiliki masing-masing ya. Demikian percobaan analisa kadar air pada sampel teh dengan cara pemanasan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.